Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana shrah lana sudurana, yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu ba'da ma nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati bihi wa madati karamati fid darini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini problem kita, permasalahan hari ini tentang menyikapi barang wakaf. Dan kadang-kala kita salah fatwa karena berpijakan dengan kaidah umum, barang wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Nah, karena hanya dasarnya sebatas itu, pengetahuannya tidak bertambah, hanya fatwa salah. Akhirnya barang wakaf disimpan, nggak kepakai, sampai hancur baru dibuang. Ini salah dalam menyikapi ini. Nah, perlu pengembangan hukum. Memang hukum dasarnya begitu. Barang wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Itu hukum dasar. Tapi ada kaidah, ada kondisi tertentu yang hukum itu berubah. Nah, wala yuba'u mawqufun wa in kharaba. Tidak boleh dijual barang wakaf walaupun dia sudah roboh. Tidak boleh dijual barang wakaf walaupun dia sudah hancur. Falawin hadama masjidun wa ta'adzarat si'adatu. Maka jikalau roboh satu masjid, masjid wakaf, wa ta'azzarat i'adatuhu, dan tidak mungkin mengulanginya kembali, dan tidak mungkin membangunnya kembali, lam yubah. Saya tidak boleh dijual, iya. Tanahnya nggak boleh dijual, material robohnya nggak boleh dijual. Wala yamudu milkan bihalin, dan tidak kembali iya masjid, baik tanah maupun material, milkan menjadi milik siapa saja, gak akan pernah jadi milik siapa saja, bihalin, dengan alasan apapun. Kenapa? Limkanis salati wal i'tikafi fi ardihi, karena memungkinkan sholat dan memungkinkan i'tikaf di tanahnya masjid. Ya, tinggal dibersihkan, dipagar, mungkin dipagar dengan pagar kawat, hanya dipagar dengan pagar kawat jaring atau jaring bunga, yang jelas nggak masuk hewan. Masih bisa sholat itu, masih bisa i'tikaf di situ. Nah, au jafas syajarul mawqufu, atau telah mati, rasa kitanya mati, pohon kelapanya sudah mati, pohon bunganya mati. Itu bahasa kita. Bahasa Arab gak mati, jaffa, kering. Nah, telah kering pohon yang diwakafkan, itu bahasa yang jujur. Karena kalau mati ada arwah. Nah, tapi kalau kita terjemah ke bahasa kita, mendingan terjemahkan aja bahasa yang orang paham. Nah, atau telah mati pohon yang diwakafkan, kamu mudah paham. Daripada terjemahkan kering. Kering mana maksudnya? Ya kering, nggak berair lagi, mati. Ya itu mati. Tapi kalau bahasa Arab mata syajaru, waktu tertawa orang-orang.
mata sajaruhu, telah mati pohonnya. Nah, siapa yang cabut nyawanya katanya? Maka bahasa Arab mati itu jaffa, telah kering pohon yang diwakafkan. Au qala rihun, mencabut akannya pohon oleh angin, tumbang. Lam yabtilil waqfu, tidak batal wakaf. Fala yuba'u, maka tidak boleh dijual ia pohon. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan ia pohon. Dijual nggak boleh, dihibahkan nggak boleh, tetapnya nggak boleh. Bal yantafi'ul mauqufu alaih, akan tetapi mengambil manfaat oleh si penerima wakaf, akan tetapi memanfaatkan oleh si penerima wakaf. Jadi pohon itu nggak boleh dijual, nggak boleh dihibah, tapi dimanfaatkan oleh yang menerima wakaf. Walau bijadihi abwaban, walaupun dengan merubahnya, menjadikannya menjadi pintu. Walau dengan menjadikannya sebagai pintu. Misalnya diwakafkan itu pohon kelapa. Nah, apalagi hari ini masyarakat sudah menggunakan pohon kelapa menjadi kayu untuk material rumah, konsen, meja, kursi. Dulu mungkin jembatan saja. Nah, pertanyaan di SD, didinya untuk sapu, daunnya untuk ketupat, pohonnya untuk jembatan. Itu jauh dulu itu jawabannya. Hari ini kan hanya jembatan saja. Buat meja-meja itu dari pohon kelapa. Jadi dibuatkan pintu-pintu atau konsen-konsen. Illam yumkinhu ijaratuhu, jika tidak memungkinkan akannya penerima wakaf, ijaratuhu, menyewakannya pohon, khasaban, dalam bentuk kayu, bihalihi, dengan keadaannya. Jika tidak memungkinkan akannya si penerima wakaf menyewakannya pohon dalam bentuk kayu dengan keadaannya. Tapi kalau sekiranya masih bisa dimanfaatin tanpa merubah teksturnya, tanpa merubah bentuknya, maka harus dengan cara tanpa merubah. Nah, begitu ketatnya barang wakaf. Misalnya ada kelapa wakaf tumbang. Nah, kita bersihkan, kita potong, tinggal batangnya saja. Nah, batang itu ternyata bisa disewa orang. Dipinjam orang, disewa kayak pelaminan. Maka pohon itu akan disewakan dengan tanpa merubahnya. Tapi kalau nggak bisa, siapa pula menyewa pohon kelapa, untuk apa disewa, bagaimana cara membawanya? Hari ini belum terpikir. Mungkin kalau maju dunia akan ada besok. Nah, untuk sementara hari ini nggak ada orang nyewa pohon kelapa, maka kita rubah saja. Datang tukang sinso, potong-potong kelapa itu, dibelah kayunya, dibuang bagian kulit kayu, diambil bagian depan kayu, bentuk jadi kursi, bentuk jadi meja. Nah, jadi dirubah menjadi benda. Fa in ta'azzara intifa'u bihi, maka jika tidak mungkin dimanfaatin dengannya, tidak mungkin dimanfaatin dengannya kayu, kecuali dengan istihlakihi, menghancurkannya kayu. Gak bisa diolah. Kayu apa misalnya? Wakaf pohon rambutan. Wakaf pohon rambutan. Pohon rambutan bisa dibuat apa? Hah? Ada orang berkursi di pohon rambutan? Paling ulu dari parang itu pun nggak kuat ya. Kayu rambutan nggak kuat. Orang cari biasanya kayu jambu.
Nah, untuk buat hulu tidak bisa, untuk buat meja tidak bisa, karena dia banyak rantingnya, dahan-dahannya, kayu cuma pendek, dipotong-potong pun nggak cocok buat perabotan. Nah, satu-satunya memanfaatin dia hanya untuk jadi kayu bakar. Berarti di istighlaq, ka'ansara la yantafi'u bihi illa bil ihraq. Seperti bahwa jadilah pohon tersebut, ka'ansara, seperti bahwa jadilah ia pohon, la yantafi'u bihi, tidak bisa memanfaatkan, atau bina majhul lebih mudah, la yuntafa'u bihi, tidak bisa dimanfaatin dengannya pohon kecuali dengan cara dibakar. Satu-satunya pohon tumbang itu hanya bisa dijadikan kayu bakar. Kalaulah itu kesimpulannya, in qata'al waqfu, habislah cerita wakaf, terhentilah wakaf, habislah cerita wakaf. Nah, kayu tadi bagaimana? Ai wa yamlikuhul mauqufu alaih, dan memiliki akannya kayu oleh si penerima wakaf waktu itu, menurut pendapat yang kuat. Jadi kayu itu sudah tidak jadi lagi kayu wakaf. Kenapa? Karena dia tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan dihanguskan, kecuali dengan dihabiskan. Nah, mana cara dihancurkan. Maka ketika itu terhentilah wakaf, maka jadilah barang itu milik si terima wakaf. Tapi tetap nih, fayantafi'u bi'aini wala yabi'ahu, fayantafi'a nasab, maka memanfaatkan ia si penerima wakaf dengan ainnya kayu, dengan bendanya kayu, tidak boleh dia menjualnya. Wala yabi'ahu, dia tidak boleh menjualnya. Nah, yang namanya jual tetap nggak boleh, karena masih ada sisa nama wakaf di situ. Asal usulnya wakaf, maka hukum jual tetap nggak boleh. Boleh dia pakai sendiri. Nah, dah bisa dipahami. Nah, sekarang tikar masjid. Wa yajuzu bai'u khusuril masjidil mauqufati alaihi, boleh menjual tikar-tikar masjid yang diwakafkan kepadanya masjid, idza baliyat, apabila telah hancur ya tikar. Nah, kan mudah, ada hukumnya. Nah, ngapain disimpan? Ngapain disimpan tikar-tikar itu? Karena ini tikar wakaf, akhirnya disimpan di gudang, numpuk tikarnya. Ini tikar dari tahun sekian, ini tikar tahun sekian, hanya sekadar koleksi. Jual ke musola-musola. Nah, jual ke masjid-masjid lain. Kalau sekiranya wakafnya ke masjid tersebut. Tapi kalau wakafnya atas nama masjid, nggak usah dijual ke masjid. Nah, boleh dipakaikan ke masjid itu, karena masih sama-sama masjid. Jangan kasih ke musola. Boleh menjual tikar-tikar masjid yang diwakafkan di atasnya masjid, idza baliyat, apabila dia telah hancur. Apa maksud hancur? Bi an zahaba jamaluha wa naf'uha, dengan bahwa telah hilang keindahannya tikar, dengan bahwa telah hilang keindahannya tikar. Jadi yang ada lagi benangnya, bulu karpetnya hilang, tinggal benangnya saja. Wa kanatil maslahah fi bait, dan telah hilang manfaatnya tikar. Jadi lebih baik sujud di atas keramik pada tikar itu. Itu saking nggak ada lagi manfaatnya. Manfaatnya menghindarkan kita dari keramik yang keras,
Sekarang lebih keras tikarnya pada keramik. Karena kalau kita sujud di keramik, dahi nggak hitam. Jadi kalau sujud di tikar itu dahi hitam. Kenapa? Tinggal benangnya. Lihat di situ. Nah, itu namanya nampak benangnya. Ke situ semua sujud, nampak dahinya itu berjejak. Wa fi wujuhim min atharis sujud. Nah, di muka mereka ada bekas sujud. Salah tafsir lagi. Wa kanatil maslahatu fi bai'iha, dan adalah kemaslahatan dalam menjualnya tikar. Dan adalah kemaslahatan dalam menjualnya tikar. Wa kaza juz'uhu al-munkasirah. Juz'uhu, juz'u. Kalau juz'u arti dasarnya pelepah kurma. Nah, maksud di sini adalah konsen-konsennya masjid, kayu-kayunya masjid yang sudah pecah. Begitu juga kayu-kayunya masjid yang sudah pecah. Khilaf li jam'in fihima. Khilaf bagi sekelompok ulama pada dua hal tersebut. Jadi sekelompok ulama katakan tetap nggak boleh dijual. Wa yusrafu thamanuha, dipergunakan harganya penjualan tikar atau kayu-kayuan masjid yang sudah pecah, lima salihil masjid, bagi kemaslahatan masjid. Digunakan untuk kemaslahatan masjid. In lam yumkin sira'u hasirin, jika tidak memungkinkan membeli tikar baru. Au jiz'in bihi, atau membeli konsen baru, kayu-kayuan baru dengannya harga. Tapi kalau sekiranya dijual karpet-karpet yang sudah usang tersebut, kemudian dia bisa beli satu karpet, dua karpet, maka mestikan kembalikan ke karpet. Kalau dijual konsen-konsen masjid yang sudah retak, yang sudah pecah, sudah dimakan rayap, kemudian bisa diberikan ke konsen, berikan ke konsen dulu. Tapi kalau tidak dapat lagi beli tikar, nggak bisa lagi beli konsen, beli kayu-kayuan masjid, maka boleh ke kemaslahatan masjid apa saja. Itu. Wal khilafu fil mauqufah, dan perbedaan pendapat itu pada barang yang diwakafkan. Jadi khilaf itu pada barang yang diwakafkan. Kalau barang nggak wakaf, nggak ada cerita khilaf. Walau bi anistarahan naziru wa waqafaha, jikalau dengan bahwa membeli akannya barang-barang tadi, tikar, kayu-kayuan, an-nadhir, oleh si pengelola, wa waqafaha, dan dia mewakafkan akannya, itu baru ada hukum khilaf. Di sini baru ada hukum khilaf. Bi khilafil mauhubah, beda halnya sama barang yang dihibahkan ke masjid. Bukan diwakaf ke masjid, cuma dihibahkan. Au mustarati lil masjid, atau barang yang dibeli untuk masjid. Jadi dari uang masjid yang terkumpul, pengurus membeli tikar, pengurus membeli pintu, pengurus beli AC, beli kipas. Kemudian ada yang rusak, fatuba'u jazman, maka dijual ia barang-barang yang dibeli jazman, sepakat ulama. Itu nggak ada khilafiyah sih. Di mujarradil hajat, karena semata-mata hajat, artinya semata-mata kemaslahatan. Wa in lam tabla, walaupun dia belum hancur. Walaupun dia belum hancur.
Kenapa? Karena masjid itu sudah berkomitmen tikarnya akan diganti sekali 4 tahun. Nah, sekali 4 tahun ganti karpet baru, sekali 5 tahun ganti karpet baru. Dananya dari mana? Dananya dari kas masjid, bukan barang wakaf. Kalau bukan barang wakaf, terserahlah. Kalau situ maslahatnya nggak apa-apa. Nah, tikar yang lama dijual, kemudian beli tikar baru, jual tikar yang lama, beli tikar yang baru. Kalau bukan barang wakaf, tidak ada masalah. Nah, wakaza begitu juga seumpama lampu-lampunya, lampu-lampu gantung. Konadil itu lampu gantung. Nah, dilihat lampu gantungnya ini udah lama nih, 10 tahun, kita ganti. Musyawarah pengurus ganti lampu gantung. Maka lampu gantungnya dijual, dibeli lagi yang model baru, kemudian dibeli yang lebih besar lagi. Besar sekali lampu gantung. Kalau jatuh korban jamaah semuanya, syahid, membahayakan. Besar itu lampu gantung jatuh kan, lancar di punggung orang semuanya. Tapi dia terpikir juga, gantungannya memang kuat. Kalau orang bergantung di gantungannya pun aman. Nah, kalau itu masalahnya itu urusan kalian saja, nggak ada hukum tidak tidak mengharamkan, tidak ada khilafiyah tentang boleh nggak bolehnya. Yang penting ada maslahat. Nah, maslahat ini yang kadang-kadang nggak dipikir dia. Maslahat ini nggak dipikir, main tukar yang mengganti saja. Akhirnya masjid itu kasnya hanya habis karena emosional daripada pengurus, karena ego dari pengurus. Banyak kas masjid begitu, terbuang-buang karena emosionalnya. Kita selama 5 tahun ini kita dah 3 tahun menjabat, 2 tahun lagi akan ganti pengurus. Kita harus buat perubahan untuk masjid ini, supaya bentuk apa jasa kita dari pengurus yang baru ini. Oh, kita keramikin dindingnya. Nah, keramik dindingnya. Setelah dikeramik dindingnya, nanti pengurus baru lagi. Apa lagi ya? Ya ada cukup. Tapi kalau nggak ada yang ditinggalkan, kayak nggak berbuat, ganti kubah. Nah, naikkan loteng, ganti loteng. Loteng masih bagus, ganti loteng. Dan saya lihat di sebagai masjid, dia pikir ganti loteng, naikkan kubah, bikin menara, tikar nggak diganti. Nah, sistemnya nggak jelas. Jadi nggak tahu dia apa yang diperlukan oleh masjid. Karena kalau sound system itu kayak nggak nampak perubahannya. Nah, tapi kalau ada kubah berdiri sejak dia mengurus, oh itu mantap. Ini pengurus tahun sekian nih, ini kubah dibuat. Ini pengurus sekian menara, ini pengurus sekian perubahan loteng, ini pengurus yang ganti keramik lantai. Coba pikir baik-baik. Dia ganti keramik lantai masjid, lepas itu dia beli karpet mahal. Itu apa keramik? Mikir dong, mikir. Nah, baru pun keramiknya, asal nggak rusak. Asal nggak rusak, kamu kan beli tikar juga. Itu apa ganti keramik? Kita ganti keramik, nggak zamannya keramik lagi, zamannya apa? Kan mamar itu satu lagi. Nah, granat. Nah, kita ganti granit yang besar-besar tuh. Udah mahal ya pasang granitnya, tupah tukangnya juga mahal. Ditutup dengan karpet. Itu apa? Nanti yang biasa saja lah, tutup dengan karpet. So, sistemnya nggak jelas sama khutbah. Mendengung-dengung begitu. Nah, jadi memang boleh, nggak ada khilafiyah. Memang boleh, nggak ada khilafiyah.
Tapi menurut kaidah usul kamu kan pemimpin dalam hal ini. Al-imamu tasarruful imam manutun bil maslahah. Tasarruful imam bi ra'iyati manutun bi maslahah. Tasarruf seorang pemimpin dalam mengelola rakyatnya sesuai dengan skop masing-masing, pengurus dengan jamaah masjidnya, itu yang ada maslahatnya. Nah, pikir maslahatnya. Masya Allah, ini sangat menyedihkan sekali. Apa menyedihkannya? Pengeluaran masjid, transfer khatib 210.000 rupiah. Nah, tantang 10.000 untuk siapa? Hah? Untuk muazin. Dengan pengumuman yang coba. Pengumuman pengeluaran masjid, transfer khatib 220.000 rupiah. Untuk khatib 200 cuma tuh. 20.000 itu untuk muazin. Muazin kamu beri 20.000 rupiah. Mendingan nggak dikasih. Nah, tapi pembangunan yang nggak penting kamu keluarkan dana untuk sekian. Nah, kadang-kadang dibuat loteng masjid kayak loteng kafe. Loteng kafe segitiga, ada kotak sini, lampu. Nah, ini loteng masjid bukan kafe. Loteng masjid bukan kayak kafe. Katanya sunnah. Nah, sunnah apa? Jadi ketika orang masuk masjid itu dia tidak terpengaruh dengan nuansa masjid, tapi fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masuk masjid, bukan ingat Allah, yang ingat dunia. Mohon. Tadi orang masuk masjid ingat dunia. Nah, khair. Wala yajuzu isti'malu hasril masjid, usuril masjid, tidak boleh menggunakan tikar-tikar masjid. Tikar-tikar masjid, wala firasuhu, begitu juga hamparan-hamparannya masjid. Tikar atau apa namanya? Fi ghairi farsihi, pada selain hamparannya masjid mutlak. Nah, jangan pinjam tikar masjid untuk kenduri, nggak boleh. Jangan pinjam tikar masjid buat acara di rumah. Nah, datang ke masjid, assalamualaikum Pak Marbot, pinjam tikar masjid 2. Untuk apa? Mendoa di rumah saya. Nggak boleh. Tidak boleh digunakan tikar-tikar masjid, hamparan-hamparan masjid pada selain hamparannya masjid mutlak. Saudkan alih hajatin, bersamaan ada yang untuk hajat, aula atau tidak hajat. Sebagaimana berfatwa dengan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, walau istarun naziru akhsaban lil masjid, jikalau membeli oleh pengelola atau pengurus akhsaban, beberapa kayu untuk masjid, besar 2 kubik misalnya, kayu 67, 62 balai, 3 ampere, ngerti nggak maksud 62 balai? Kayu 62 balai tahu? Tinggi 6, lebar 2 balai. Nah, bukan panjang kayunya, petak kayunya itu. Lebar ke sini 2 balai, tebalnya 6. Nah, kayu 46.
Tebal 4, lebar 6, panjang panjang kok 8. Panjang kayu itu idealnya cuma 4 meter. Ya, salah 4 meter panjang. Khair, dibeli 2 kubik, 3 kubik. Au hibat lahu, atau dihibahkan ia kayu untuk masjid. Datang toke kayu, hibahkan kayu ke masjid. Wa qabilaha an-nadhir, menerima akannya kayu-kayu oleh pengurus. Jaza bai'uha li maslahah, boleh menjualnya kayu untuk kemaslahatan. Nah, dari beli kayu sekian kubik buat bangunan masjid, misalnya untuk plafon, ternyata kayunya berlebih, jual kayu itu lagi, boleh. Ada orang datang menghibahkan, ya bukan mewakaf, menghibahkan kayu ke masjid. Dilihat dia pembangunan, dihibahkan kayu. Kayu yang dihibahkan nggak cocok dengan kayu yang diperlukan. Kita buat loteng, diberikan kayu asau, kayu tiang. Bisa sih digunakan dengan cara dibelah-belah lagi, kan uang lagi kalau belahnya. Nah, kalau salah belah, nggak pandai belahnya, nggak jadi kayu dia, jadi kayu bakar dia. Maka dijual, itu hukumnya boleh. Mana contohnya ada maslahat, kan khaufa 'alaiha nahwa sarikatin, seperti bahwa khawatir ia pengurus atasnya kayu-kayu akan seumpama kecurian. Ternyata kayu itu nggak ada tempatnya, ternyata pembangunan belum dimulai, kayu sudah disumbangkan, kayu sudah dihibahkan, maka boleh dijual. La in kanat mauqufatan, tidak boleh dijual walaupun tujuannya maslahat, jika ada ia itu benda wakaf min ajza'il masjid, dari bagian-bagian masjid. Nah, tidak boleh dijual. Bal tuhfazu, akan tetapi dijaga ia kayu-kayu, dijaga ia barang-barang, lahu untuknya masjid, hukumnya wajib. Zakarahu menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Kamalur Raddad, Kamalur Raddad fi fatawihi, dalam fatwahnya. Wala yunqadul masjidu illa idza khifa ala naqdihi fayunqadu wa yuhfadhu, dan tidak boleh dirobohkan akan masjid, tidak boleh dirobohkan akan masjid kecuali apabila dikhawatirkan akan robohnya masjid. Kalau khawatir robohnya masjid, maka dirobohkan ia. Nah, masjid itu dah retak karena gempa bumi, dah retak, dinding-dindingnya dah retak, tiangnya tembok tapi bengkok. Nah, tiang besi bengkok aman, tiang tembok bengkok roboh. Ini jangan-jangan untuk sholat roboh masjid ini. Nah, daripada kita roboh, daripada dia roboh sendiri kita nggak tahu, mendingan dirobohkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan, masjid nggak boleh dirobohkan. Nah, ini hobi mereka nih, hobi meroboh-robohkan masjid ini. Nah, dirobohkan, dibesarkan 2 meter, robohkan dinding pertama. Besok ganti pengurus, diperlebar 2 meter, robohkan dinding itu lagi, roboh. Kamu tuh kayak nggak punya sekolah saja. Kalau mau bikin masjid, bikin gambar yang cukup, yang sesuai dengan populasi masyarakatnya. Duduk dulu musyawarah di sini, di sini. Bukan di sini. Kok di sini? Masya Allah. Sekarang mau bikin masjid di mana ya nih? Nah, Cam, mana mau bikin masjid? Misalnya antum pilih satu kelurahan. Ini masjid apa ini? Masjid Jami' kah?
atau masjid kampung. Oke, masjid jami. Sekarang kamu hitung jumlah masyarakatnya di situ berapa kakak. Kemudian berapa laki-lakinya, berapa populasi kira-kira pertumbuhan penduduk ke depannya, berapa kemungkinan ada masyarakat di luar, berapa kemungkinan akan ada tamu-tamu dalam acara-acara tertentu. Sudah dihitung semuanya, baru diukur berapa jumlah masjid, dua masjid yang akan dibikin. Nah, bikin. Nah, setelah dibikin, kemudian diikutkan perkembangan model bangunan waktu itu. Yang ikut gaya sendiri, mikir berapa pengurus, mikir buat gaya begini. Sementara yang lain gak suka dengan gaya tersebut, dirubah lagi nanti kalau dia pengurus. Wah, sedih, dosa pengurusan sendiri sebuka ini. Itu kata masyarakat. Mana kau ngomongnya begitu? Nanti kalau saya pengurus bisa buka nih. Saya gak suka kayak begini. Nah, itu kan rusak jadi barang-barang orang lain. Mubazir. Nah, buat musyawarah. Berapa, di mana letaknya, berapa jumlah masyarakatnya, acara tertentu berapa kehadiran masyarakat biasanya, sholat Jumat berapa biasanya. Kemudian kita buat sebesar itu. Kemudian soal gayanya, soal desainnya ikutkan dengan sunnah berdasarkan kesepakatan disetujui oleh seluruh orang-orang yang punya peran. Bukan disetujui oleh seluruh masyarakat, disetujui oleh orang-orang yang punya peran. Bukan seluruh itu nggak perlu. Kadang-kadang dia nggak ngerti juga. Nah, orang-orang punya peranan saja. Kau duduk musyawarah walaupun dia bukan pengurus masjid. Lalu dibuat, akhirnya tidak terjadi roboh merobohkan. Dan hukum fikihnya tidak boleh dirobohkan satu masjid kecuali apabila dikhawatirkan dia roboh sendiri kalau nggak dirobohkan, karena sudah retak gara-gara gempa. Kalau begitu boleh dirobohkan. Wa yufazu, dan dijaga ia material. Nah, dijaga ia material yang roboh. Nah, besinya diambil, batanya kalau bisa dipakai diambil, kemudian reruntuhannya dikumpulkan. Ini baik-baik. Reruntuhannya dikumpulkan, bukan dibuang. Karena itu ada benda wakaf, yuhfaz, dijaga. Wa yu'ammaru bihi masjidun akharu, akan atau dibangunkan dengannya material yang sudah dirobohkan akan masjid yang lain. Nah, dibangunkan dengannya material yang dirobohkan akan masjid yang lain. Mungkin konsennya masjid ini mau kita ganti. Nah, konsen yang sudah dibuka itu berikan ke masjid yang lain. Atau bagaimana dirubah bisa dipakai lagi. In ra'ahul hakim, jika berpendapat akannya oleh hakim. Jika hakim berpendapat seperti itu. Nah, misalnya ini masjid terobohkan, apa yang bisa diambil? Hah? Kayu-kayu, kayu-kayunya, konsennya, pintunya. Sementara kita mau buat yang lebih mewah setelah digoncang gempa ini. Jendelanya mau diperlebar, pintunya mau diperbesar. Karena akhir zaman ini orang badannya besar-besar. Nah, jadi masjid konsen ini mau dibawa kemana? Dibawa ke masjid yang lain. Wal aqrabu ilai aula, yang lebih dekat ke masjidnya dirobohkan lebih baik. Nah, yang lebih dekat kepadanya lebih baik. Tapi ingat baik-baik, wala yu'ammaru bihi ghairu jinsi, tidak boleh dibangun dengannya material masjid yang dirobohkan akan selain jenisnya masjid. Tidak boleh dibangun bihi dengannya material masjid yang dirobohkan ghairu jinsi, selain jenisnya masjid. Contohnya riba, surau, bi'rin, sumur.
Jadi nggak boleh diantarkan ke surau. Kalau yang dirobohkan masjid ke masjid, walkal aksi begitu juga sebaliknya. Kalau yang dirobohkan surau, kembalikan ke surau lain. Kalau memang nggak dipakai di surau itu. Nah, contohnya ribat surau wa bi'rin sumur. Nah, illa kecuali, masalah kecuali ini, idza ta'azzara jinsuhu, apabila tidak mungkin jenisnya. Tidak mungkin jenisnya. Konsen masjid itu udah lama, dikasih ke masjid lain juga nggak pakai. Mereka ada konsen model baru. Kalau mau dipakai juga surau yang masih pakai kayak gitu. Nah, berikan ke surau nggak apa-apa. Walladhi yattajihu tarjihu fi rai'i waqfil munhadim. Pendapat yang kuat yaitu menterjihnya pendapat siapa? Mana dia? Syekhuna? Ada di dalam. Syihab Ar-Ramli. Siapa? Syihab Ar-Ramli. Syekh Ar-Ramli. Walladhi yattajihu, pendapat yang kuat itulah menterjem pendapat Syekh Ramli dalam hasil wakaf yang sudah hancur. Nah, hasil wakaf yang sudah hancur, in annahu, sesungguhnya, in tawaqqa'a auduhu, jika memungkinkan mengembalikannya, hufizalahu, dijaga ia untuknya dikembalikan. Wa illa, jika tidak, dipergunakan ia ke masjid yang lain. Itu pendapat yang kuat daripada Syekh Ramli. Jadi masjid yang sudah hancur, yang roboh, itu kalau materialnya ada, masih mungkin dipakai untuk membangun masjid tersebut, maka harus untuk masjid itu dulu. Kalau enggak, baru boleh pindahkan masjid yang lain. Kalau masjid yang lain juga tidak bisa, maka boleh dikembalikan ke surau-surau. Fa'in ta'azzara, jika tidak bisa juga, surifa lil fuqara, diberikanlah kepada fakir miskin. Kama yusrafun naqdu linahwi riba, sebagaimana dipergunakan yang dihancurkan bagi seumpama surau. Sebagaimana dipergunakan nakdu yang dihancurkan, artinya material yang sudah dihancurkan, bagi seumpama surau. Nah, wasu ila syekhuna amma idza umira masjidun bi alatin judadin wa baqiyat alatuhu qadimah, wal yajuzu imaratu masjidin akhara qadimin biha aw tuba'u wa yufadhu thamanuha. Ditanya Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami amma tentang sesuatu, apabila dibangun akan sebuah masjid
bi'alatin judadin, dengan material-material baru. Wa baqiyat alatuhul qadimah, dan masih tersisa material-materialnya masjid yang lama, yang bekas dirobohkan. Konsennya ada pasti, pintunya ada, bahkan ventilasinya bisa saja ada, kayu-kayu atapnya ada, terplet lotengnya sebagian mungkin ada. Jadi lalu dibangun masjid ini dengan baru. Jadi hasil musyawarah semuanya dibeli baru, nggak dipakai barang lama. Mungkin kalau dihancurkan tiangnya masih ada besinya di dalam, tapi masjid ini sudah dibangun dengan besi yang baru, konsen yang baru, pintu baru, ventilasi baru, kekayuan baru. Yang lama nggak kepakai. Pertanyaannya, apakah boleh membangun masjid yang lain? Qadimin biha, masjid lain yang qadim, artinya masjid yang lama, bukan bikin masjid baru, tapi masjid yang sudah ada dengannya material tersebut. Ataukah dia dijual dan disimpan harganya? Fa'ajaba, maka menjawab ya syekhuna, bi'annahu, dan bahwa sesungguhnya ya juzu imaratu masjidin qadimin wa hadisin biha, boleh membangun masjid yang lama, artinya masjid yang sudah ada, mungkin ditambah terasnya atau bagaimana, dan masjid yang baru. Nah, masjid yang baru dari awal dibangun dari situ, biha, dengannya material masjid yang tadi, bihaisu, dengan sekiranya qata'a bi adami ihtiyaji ma hiya minhu ilaiha qabla fanaiha. Haitsu qata'a atau quti'a, qata'a boleh ketika memastikan ia seseorang, ketika memastikan ia pengurus, bi'adami, dengan tidak, ihtiyaji ma hiya min, memerlukan sesuatu yang dianya sesuatu, darinya masjid kepadanya sesuatu, sebelum hancurnya sesuatu. Nah, bisa kamu pastikan enggak, material dari masjid yang sudah dibangun dari material yang baru ini, material ini tidak akan dibutuhkan oleh masjid ini sampai material ini habis? Bisa dipastikan? Bisa? Bisa. Ya, menurut perhitungan kami, bata nggak pakai lagi karena ada selesai soal bata. Kayu udah lengkap semuanya, jendela udah lengkap semuanya, nggak ada lagi yang bisa ditambah. Nah, bahkan secara logikanya, tentu masjid ini lebih tahan dari material yang lama itu. Nah, saat itu boleh dibangunkan material itu ke masjid yang lain ketika bisa dipastikan masjid ini tidak akan memerlukan material tersebut sebelum material itu hancur. Kira-kira usia material ini berapa lama lagi? Ya, ini bisa dipakai 10 tahun lagi. Nah, 10 tahun ke depan masjid ini perlu nggak material itu? Hah? Oh, nggak perlu. Kenapa? Oh, MCK-nya cukup, tempat wudhunya cukup, parkirannya cukup, semuanya cukup. Tapi kata mereka ada kemungkinan sih kita tambah lahan parkir. Nah, itu perlu kayu, perlu atap. Oh, kalau gitu nggak boleh, simpan dulu. Nah, simpan dulu. Tapi kalau sudah diprediksi jamaahnya datang sekian, parkirnya sekian, tempat duduknya cukup, semuanya sudah cukup. Yang jelas 10 tahun ke depan, sebagaimana kita prediksikan tahan benda ini, material ini hanya bisa layak pakai 10 tahun lagi. Masjid ini 10 tahun lagi nggak perlu ke material itu, baru
boleh dipindahkan. Oleh juzu bai'uhu, dan tidak boleh menjualnya diwajihin dengan cara apapun, dengan alasan apapun, minal wujuh, dari alasan-alasan. Tidak boleh menjualnya diwajihin dengan satu alasan apapun, minal wujuh, dari alasan-alasan. Intah, habis jawaban daripada Imam Jalaluddin Ibnu Hajar. Wa naqala wa naqlu nahwi hasiril masjid wa qanadilihi kanaqli alatihi, memindahkan seumpama tikar masjid dan lampu-lampunya masjid, kanaqli alatihi, itu sama dengan memindahkan materialnya masjid. Jadi hukumnya sama. Ini tikar tidak ada yang baru, karpet yang lama mau dikemanakan, karpet yang lama mau dikemanakan. Nah, sebelum kamu bertanya mau dikemanakan, kira-kira karpet itu usianya 5 tahun. Kira-kira 5 tahun ke depan masjid ini perlu tikar lagi nggak? Perlu lagi nggak? Perlu. Kalau perlu simpan tikar itu. Nggak perlu, boleh kasih ke masjid yang lain. Nah, lampu gantungnya diganti. Nah, bahkan bukan lampu gantung saja, dengan petting lampunya diganti. Nggak model lama lagi. Nah, petting itu disimpan. Usia petting ini berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Kira-kira mesinnya perlu petting lampu lagi 10 tahun ke depan? Oh enggak kasih ke mesin yang lain. Kalau iya, taruh dalam penyimpanan pekakas mesin. Sama hukumnya. Nah, wa yusrafu rai'ul mauquf 'alal masjidi mutlaq, dan dipergunakan hasil barang wakaf kepada masjid mutlak, dan dipergunakan hasil barang wakaf atas masjid secara mutlak, atau untuk imarahnya masjid, atau untuk membangunnya masjid, fil bina'i, pada membangun, walaupun untuk menaranya masjid, dan untuk mencet tajsis, mencet muhkam. Nah, muhkam itu apa arti muhkam? Muhkam Dinding. Hah? Dinding. Dinding. Dari penonton. Nah, dinding, Masya Allah. Dinding dan tangga, kan pas itu. Ini tadi lah. Nah, kita ulang. Ini ada mengembalikan apa? Mengembalikan kalimat, makna kalimat atau muta'alaknya. Wa yusrafu, digunakan rai'ul mauquf, hasil benda wakaf. Hasil benda wakafnya kemana? Kepada masjid secara mutlak. Hasil benda wakaf kepada masjid secara mutlak. Ini katakan kebun ini saya wakafkan, hasilnya untuk masjid. Itu contohnya hasil apa? Wakaf, hasil wakaf kepada masjid secara mutlak. Au ala imaratih, au ala imaratih,
atau hasil wakafnya untuk membangun masjid. Nah, kemana digunakan? Fil bina. Jadi yusrafu itu, fil bina itu mutalanya kepada yusrafu. Nah, kemana digunakan? Untuk pembangunan. Jadi kalau seseorang mengatakan wakafnya begini, tanah ini saya wakafkan untuk masjid, tanah ini saya wakafkan hasilnya untuk masjid, tanah ini saya wakafkan hasilnya untuk membangun masjid, maka penggunaan hasilnya adalah kepada bangunan, walaupun itu menaranya masjid, karena itu masuk kategori masjid. Membuat menara masjid, tidak perlu sengketa di situ. Ini orang wakaf untuk masjid, bukan untuk menara. Nah, kalau kata dia wakafnya untuk bangunan masjid, maka masuklah menara. Begitu juga untuk mencat dinding dan tangganya. Dan juga pada upah qayyim, orang yang bertanggung jawab dengan kebersihannya, yaitu marbot. Kecuali muadzin, kecuali imam, kecuali tikar, kecuali minyak. Nah, minyak di sini ada minyak lampu. Kalau hari ini, kalau dulu minyak lampu, kalau hari ini untuk membayar PLN, nggak boleh dari hasil wakaf itu. Nah, karena dia bukan fisik masjid. Tikar fisik masjid? Hah? Enggak. Di rumah juga ada tikar. Nah, karena itu bukan membangun namanya, bukan membangun. Minyak masjid, biaya listrik, biaya muazin, buat imam, enggak. Imam buat iya. Nah, karena marbot hubungannya kemana? Fisik masjid. Azan? Azan kemana? Bukan fisik, amal. Nah, itu amalia masjid. Apakah kalau enggak azan masjidnya roboh? Enggak. Nah, tapi kalau masjidnya enggak dirawat, bisa hancur. Jadi marbot yang dapat di situ, muadzin tidak, imam tidak. Kecuali in kana al-waqfu limasalihihi, jika adalah wakaf untuk kemaslahatannya masjid. Kalau bahasanya untuk kemaslahatan masjid, fayusrafu bidzalik, maka digunakan ia hasil wakaf pada demikian. Nah, maka digunakan ia hasil wakaf pada demikian. Demikian mana? Muazin, imam, tikar, biaya listrik, cat, marbot, tangga, menara, semuanya masuk. Asal ada hubungan yang kemata masjid. Beli jam dinding masuk. La fit tazwik, tidak boleh pada hiasan dan ukiran. Nah, tazwik, hiasan atau ukiran. Kita lihat pasti dulu ya. Harusnya kita buat lomba cari kamus. Zaqa, zawwaqa, bila kata-kata zaqa, zaqa itu bisa kadang-kadang zayaqo, bisa zawaqo. Nah, zayaqo memberi, memasang leher baju, berderi, berkeretak. Tazayyaqo, berhias, kan hiasan. Nah, menghias masjid dan ukiran masjid. Jadi kalau mau dibuat itu kaligrafi misalnya, itu nggak boleh dari hasil wakaf
yang diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid. Kenapa? Kenapa? Karena itu tidak membuat masjid maslahat. Nah, maslahat dengan indah beda. Ini maslahat ini. Maslahat itu perkara yang diperlukan. Kalau nggak ada, nggak cukup. Kalau nggak ada perkara tersebut, maka seolah-olah tidak sempurna. Tapi kalau hiasan itu hanya mempercantik, maka maslahat tidak masuk ke dalamnya hiasan, kaligrafi, ukiran. Nah, wa ma zakartuhu min annahu la yasrafu lil muazzini wal imami fil waqfil mutlaq wa muqtadi ma naqalahu an-Nawawi fi Rawdah. Wa ma zakartuhu, sesuatu yang aku sebutkan akannya. Siapa aku? Siapa aku? Imam Nahjar dan selesai fatwa beliau, intaha, sudah habis. Imam Zainuddin Al-Malibari. Wa ma zakartu, sesuatu yang telah aku sebutkan dari anahu, sesungguhnya la yusrafu, tidak boleh dipergunakan ia hasil wakaf bagi muazin, bagi imam pada wakaf mutlak. Ada beliau ngomong itu? Di mana? Wa yusrafu rai'ul mawqufi 'alal masjid mutlaq bla 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 lal muadzin lal imam. Nah, dipergunakan hasil wakaf kepada masjid secara mutlak, kepada ini tidak muazin, tidak imam. Jadi sesuatu yang aku sebutkan tadi sesungguhnya tidak boleh dipergunakan kepada muazin dan imam pada wakaf mutlak. Dianya itu bukan pendapat saya saja, itu adalah muqtada, yang diinginkan, yang dimaksudkan, pendapat yang mengutip akan yang pendapat oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Dari siapa dikutip oleh Imam Nawawi? Dari Imam Al-Baghawi. Lakinnahu, akan tetapinya Imam Nawawi, naqala ba'dahu, mengutip ia Imam Nawawi akan yang pendapat, naqala ba'dahu, mengutip ia Imam Nawawi setelahnya pendapat Imam Baghawi dari fatwa Imam Ghazali, annahu, sesungguhnya hasil wakaf secara mutlak kepada masjid yusrafu lahuma, digunakan ia bagi keduanya, muazin dan imam. Jadi Imam Jalaluddin terangkan kepada kita, sesuatu yang saya sebutkan tadi itu bukan pendapat pribadi saya, itu adalah pendapat atau intisari dari pendapat yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, yaitu pendapatnya Imam Al-Baghawi. Tapi setelah Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Baghawi, Imam Nawawi juga mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Nawawi juga mengutip pendapat Imam Al-Ghazali bahasanya wakaf kepada masjid secara umum boleh kita pergunakan untuk gaji imam dan muadzin. Wa huwal aujah, dan itulah pendapat yang kuat. Sebagaimana boleh dipergunakan kepada muadzin dan imam dalam wakaf atas kemaslahatannya masjid. Jadi kalau bunyi wakafnya, tanah ini saya wakafkan hasilnya untuk kemaslahatan masjid, maka di situ basuhlah gaji imam dan gaji muazzin. Walau kifa'ala duhnin li israjil masjid bi usrija kullal lail illam yakun mughlaqan mahjura. Jikalau diwakafkan ia hasil wakaf, jika diwakafkan ia hasil wakaf ke atas minyak untuk menyinari
untuk menerangi masjid dengannya minyak, niscaya diterangi ia masjid setiap malam, dihidupkan lampu ia masjid setiap malam. Illam yakun, jika tidak ada ia masjid itu dikunci, mahjuro, ditinggalkan. Nah, nih sebidang tanah saya, hasilnya saya wakafkan untuk minyak masjid. Kalau hari ini untuk penerangan masjid. Kata dia ini saya wakafkan untuk penerangan masjid. Maka ketika dia wakafkan untuk penerangan masjid, maka masjid itu sepanjang malam lampunya dinyalakan. Nah, sepanjang malam, nggak ada masa mati lampu. Syaratnya apa? Kalau masjidnya tidak dikunci dan tidak ditinggalkan. Tapi kalau masjidnya dikunci dan ditinggalkan masyarakat, jam 9 itu semuanya ada dikunci, nggak bakalan ada orang datang di situ untuk sholat, karena dia bukan pelintasan, karena dia ada masjid di kampung. Maka pada saat itu lampu harus dimatikan, kecuali lampu-lampu yang perlu dihidupkan. Masa matikan semua? Nanti kalau antum ke markas mati lampu ya, Masya Allah, semuanya mati, gelap gulita. Itu bukan jujur namanya. Nah, tapi nggak mikir. Kata mati lampu semua itu semua yang tidak diperlukan. Masa lampu halaman juga dimatikan? Nah, sehingga kalau mencari kontak lampu perlu lampu lagi kita. Mana jalan pintu gerbang? Mati semuanya. Nah, wa afta Ibnu Abdissalam, berfatwa oleh Imam Ibnu Abdissalam bijawazi iqadil yasiri minal masabi fi lailah. Nah, itu jelas kan? Berfatwa oleh Imam Ibnu Abdissalam boleh menyalakan sedikit. Iqadil yasiri, menyalakan sedikit, minal masabih, dari lampu, fihi, dalamnya masjid, lailan, malam hari. Ihtiraman, karena menghormati, ma'akhuluhi, beserta kosongnya masjid dari manusia. Jadi walaupun dikatakan ini tanah, hasilnya saya wakafkan untuk penerangan masjid, tadi sudah dijelaskan kalau masjid itu memang digunakan sampai pagi, pintunya nggak dikunci, maka nyalakan lampu 24 jam, 24 jam, sepanjang malam. Nah, sepanjang malam. Tapi apabila masjid itu pintunya dikunci dan waktu tertentu dan tidak ada orang yang datang, mahjuro itu ditinggalkan, tidak akan ada orang datang pada jam tertentu sampai pagi, maka lampu harus dimatikan. Berfatwa Imam Ibnu Abdissalam, nggak matiin semuanya, sepantasnya juga dinyalakan sedikit lampu. Ya, paling nggak 2 buah lah. Satu di mihrab, satu di bagian tengah masjid. Untuk apa? Ihtiraman, memuliakan masjid. Biar nampak itu masjid beserta sunyinya masjid dari manusia. Bukan hanya pendapat beliau sendiri, wa tamalu jam'un, memegangkannya pendapat oleh sekelompok ulama. Kayak menyalakan 1 biji lampu untuk keperluan masjid itu berdasarkan fatwa ulama. Kalaulah tidak ada ulama yang memfatwakan, maka kita tidak akan nyalakan lampu itu. Karena ada ulama memfatwakan, kita nyalakan lampu itu. Kenapa sampai mereka mengkaji boleh menyalakan sedikit atau 2 biji lampu untuk menghormati masjid walaupun masjidnya kosong? Kenapa mereka cari hukumnya? Kenapa cari hukumnya? Lalu lahirlah fatwa, dipelajari, lahirlah fatwa. Karena menunjukkan bahasanya pentingnya menggunakan barang wakaf sesuai dengan semestinya. Begitu penting dan beratnya tanggung jawab bagi orang mengelola barang wakaf. Tak boleh asal-asalan. Nah, dia pengelola.
Orang yang diamanahkan mengelola barang umum, harta umum. Nah, kemudian mentraktir saja. Mentraktir, memakan sembarangan. Misalnya pengurus korban. Nah, sudah terkumpulkan harta korban, uang korban dari masyarakat. Masyarakat diantaranya ada susah payah. Kemudian dia pakai beli sapi sembarangan, nggak lihat ukuran dan harga. Kemudian berhenti di suatu kedai nasi, pesan lauk dua, satu orang minumnya, masya Allah. Kayak enteng saja mengeluarkan uang umum. Pengurus kayak enteng saja mengeluarkan uang masjid untuk kepentingan makan minum. Walaupun perjalanan mereka untuk kemaslahatan masjid. Nah, walaupun untuk tujuan masjid, tapi tidak seenaknya begitu, tidak semudahnya begitu. Lihat ulama di sini tentang barang wakaf untuk penerangan masjid. Barang wakaf untuk penerangan masjid, mereka mengkaji. Satu lampu kira-kira boleh nggak dinyalakan ya? Dua lampu boleh nggak dinyalakan malam ketika orang nggak ada? Nah, oh boleh, boleh itu, sewajarnya boleh. Akhirnya keluarlah fatwa Imam Ibnu Abdis Salam. Kemudian dikaji lagi ulama, oh ya setuju saya dengan beliau. Itu penting menjaga barang umum. Tadi kan kita bahas barang umum itu. Bagaimana barang wakaf nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan. Kalaupun udah roboh, jangan dijual. Olah dulu jadi perabot. Nggak bisa juga hanya bisa dibakar. Bakar. Kamu pakai untuk kayu bakar silahkan, tapi tetap hukumnya jangan dijual. Tapi dalam satu kondisi tadi tikar masjid yang nggak bisa lagi dipakai atau tidak layak dipakai untuk standar masjid tertentu, masjid raya misalnya, mungkin tikar itu layak untuk standar musola, tapi tidak layak lagi untuk standar masjid raya karena sudah hilang keindahannya dan sebagainya seperti yang disebutkan tadi, itu boleh dijual. Tapi dengan catatan uangnya diberikan lagi ke tikar. Kalau nggak bisa, baru akhir-akhirnya ke maslahatan masjid karena harganya sudah terlalu murah. Nah, wajazama fi raudhati, menegaskan ia Imam Nawawi dan kita Raudhah haram menyalakan al-khali, menerangi masjid yang kosong. Itu fatwa Imam Nawawi yang kita Raudhah. Nggak boleh sembarangan mengelola uang masjid. Kalau masjidnya kosong, matikan lampunya di malam hari, tidak boleh dinyalakan. Berkata Imam Nawawi dan kitab Majmu', diharamkan mengambil sesuatu dari minyaknya masjid, lilinnya masjid, sama dengan kerikilnya masjid dan tanahnya masjid. Setelah gotong royong di masjid, sisa coran masjid, ambil sedikit untuk mencor jembatannya, halaman rumahnya. Gotong royong di masjid, ada satu batang masjid satu tersisa, dibawa ke rumah, dibuat tungku. Nah, ambil sedikit minyak masjid, ambil sedikit lilin masjid. Anehnya numpang kabel listrik ke masjid. Lucu. Nah, dia jualan di halaman masjid, tapi penerangan kedainya numpang ke masjid. Kalau bayar nggak apa-apa. Ini kalau nggak bayar. Nah, kalau bayar pun aneh betul. Masa ada kabel ke rumah, ada kabel di masjid ke kedainya? Nggak boleh. Dengan alasan lampu jalan masjid. Nah, kita akan buat lampu jalan orang-orang datang ke masjid. Tapi lampu jalan itu ke arah rumah pengurus saja. Nah, disinilah tegakkan tiangnya lampu jalan. Kok ke situ, Pak? Itu kan jarang orang jalan situ. Saya jalan di sini. Nah, berarti kan kamu memanfaatkan untuk diri pribadi, namanya lampu umum. Tapi yang jalan di situ cuma sendiri.
Hati-hati. Nah, hati-hati sekali, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Haus, mau minum nih, gak ada air. Masjidnya. Nah, tak apa masalahnya, gak ada musyawarah masjid. Tapi karena dia orang masjid, ambil air masjid, minum di masjid. Haus di rumah, pergi ke masjid, minum di masjid. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, diharamkan mengambil sedikit pun dari minyak masjid, lilin masjid, pencahayaan masjid, kerikil masjid, tanah masjid, apapun sifatnya, nggak boleh sama sekali. Pak, ini potongan-potongan ini nggak pakai kan? Potongan-potongan triplek ini nggak pakai kan? Masjid nggak pakai lagi kan? Nggak. Coba ke rumah makan ayam, nggak boleh. Nah, kamu ukur-ukur, gabung-gabung, berapa kira-kira. Nah, lalu dijual, dibeli, ganti rugi, itu wajar. Nah, daripada nggak kepakai triplek masjid ini, biar saya ganti rugi, itu boleh. Tapi ngambil saja, jangan. Nah, jangan hidup dari masjid. Panjang lagi bawa wakaf ya? Far'un. Satu ulasan lagi. Samarus syajarin nabiti bil maqbarati al mubahah. Mubahah, buah pohon yang tumbuh di perkuburan mubah, hukumnya mubah. Buah pohon yang tumbuh di perkuburan mubah, hukumnya mubah. Tanah perkuburan itu tanah mubah atau tanah wakaf. Tanah mubah itu artinya perkuburan umum, bukan milik pribadi, bukan disewa, bukan wakaf, tapi kuburan umum saja. Nah, di situ ada pohon kelapa, di situ ada pohon mangga. Nah, kenapa sampai ada pohon mangga? Karena ada orang salah paham. Nah, sesungguhnya Nabi SAW melewati satu pohon, dua kubur. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sahibah hadzal qabr, hadzal qabrain, pemilik atau penghuni dua kubur ini, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, sedang disiksa keduanya bukan disiksa karena dosa yang berat menurut pandangan mereka, tapi memang berat menurut pandangan Allah, yaitu tidak hati-hati buang air kecil, kemudian adu domba. Maka Nabi mematahkan dua pelepah kurma yang masih basah. Nabi tancapkan di atas dua kubur tersebut. Maka Nabi bersabda, dua pelepah ini dengan zikirnya akan meringankan azab dari penghuni kubur selama masih basah. Jadi anak itu terdengar hadis itu, tanam dia pohon mangga di kubur bapaknya. Nah, supaya berzikir di kubur bapak. Saya rasa nggak akan ada orang terbang karena ini mangga. Tumbuhlah mangga harum manis itu. Nah, itu kubur apa? Kubur mubah, kubur suku, nggak bayar ngubur di situ, nggak disewa, bukan wakaf. Lalu buahnya apa hukumnya? Buahnya mubah. Dia siapa saja yang datang itu, bawa mangga, ambil bawa mangga. Nah, tapi hukumnya nggak boleh. Itu akan mencemarkan kehormatan kubur. Masa orang manjat-manjat di atas, bising-bising asal kubur mangga, bising kubur. Nah, anak saya nih, datanglah ramai-ramai sini, bising-bising makan mangga. Kenapa ditanam mangga di kubur saya? Bunga ditanam, bunga bukan pohon. Nah, supaya meringankan zikir dari pohon itu, meringankan azab daripada penghuni kubur. Khair, di sini bukan tanaman di situ. Ini tanaman di pinggirannya misalnya. Ada pepaya di bawah musang tumbuh di situ. Kita sedang ngantarin jenazah, kita agak jauh duduk belakang dikit karena bukan keluarga dekat. Tersandar yang pohon pepaya, lihatnya buahnya matang.
Hukumnya ambil makan, nggak perlu minta sama siapa-siapa. Ini minta buahnya ini, nggak perlu minta sama orang mati, bukan punya dia itu. Tapi kalau tanah wakaf nggak boleh. Nah, kalau tanah wakaf nggak boleh. Wasarfuhu lima solihah aula, mempergunakannya buah-buahan untuk kemaslahatannya kubur lebih bagus. Ternyata bukan hanya sebiji buah pepaya, tapi buah mangga lebat atau buah kelapa. Kalau dijual banyak harganya, tinggi nilainya, maka digunakan untuk kemaslahan kubur itu lebih baik. Wasamarul maurusi fil masjid malikahu in hurisalahu fa yusrafu lima solihi. Kemudian buah-buahan dari tanaman, buah-buahan yang ditanam di masjid malikahu. Apa itu malikahu? Kita tahu malikahu juga. I'rabnya untuk apa? Samaru mubtada. Nah, wasamaru dan buah al-malrusi dari pohon yang ditanam fil masjidi di masjid, bukan dalam masjid tapi di perkarangan masjid. Malikahu, niscaya memiliki atau itu memiliki ya seseorang akannya buah in gurisalahu. Maaf, malikahu memiliki ya masjid, memiliki ya masjid akannya buah in gurisalahu jika ditanam ia pohon untuk masjid. Fa yusrafu lima solihi, lalu dipergunakan ia buah untuk kemaslahatannya masjid. Tergantung Pak Pengurus. Pak Pengurus untuk apa ditanam rambutan di halaman masjid? Untuk apa Bapak tanam mangga di halaman masjid? Untuk apa Bapak tanam kelapa mungil di depan di teras di perkarangan masjid? Kata Pak Pengurus untuk menambah pemasukan masjid. Nah, kalau itu rumusnya, itu niatnya, berarti itu milik masjid dan dipergunakan untuk kemaslahatan masjid. Wa in huritha, jika ditanam ia liyukala untuk dimakan, ditanam untuk dimakan. Kata Pak Pengurus ini ditanam biar nanti jamaah kalau gotong royong bisa makan mangga bersama, gotong royong bisa minum air kelapa. Selesai sholat zuhur panas-panas kita buat air kelapa. Yang hobi manjat-manjat, yang pandai buat es. Itu gunanya. Nah, atau dia nanam padi di halaman masjid. Ada padi sekarang. Nah, padi dalam pot. Aujuhilal hal, atau tidak diketahui keadaannya. Yang nanam dulu itu adalah marbot yang tinggal di situ. Marbot tua sekali, dah mati bapak itu. Pas bapak itu dah meninggal 2 tahun 3 tahun, berbuahlah tanamannya. Nah, berbuahlah tanamannya. Mau tanya sama siapa? Nah, dia cuma sebatang kara. Nah, pulang pokok. Dia sudah pergi merantau, kemudian pulang ke kampung. Saudari perempuan nggak ada tapi nggak dilayani. Kemenakan nggak kenal, mendaratlah di masjid. Itu nasib laki-laki Minangkabau. Nah, akhir hayat mendarat di masjid. Alhamdulillah, itu tempat mendarat yang sangat mulia. Nah, mendaratlah dia di masjid. Jadi dia bersih-bersih, dia azan, ngaji sore-sore, ngajaran TPA, terus masjid dia tanam dia pohon kelapa, tanam dia pohon mangga, disiram besar, mati bapaknya. Mangga 2 tahun selepas itu berbuah. Nah, mau ditanya sama siapa itu? Ini bapak tanya untuk masjid atau untuk apa ini? Gak tahu kan keadaannya? Mana hukumnya? Pemubahul mubah.
Nah, mubah bukan berarti boleh diambil oleh satu orang dibawa ke rumah. Mubah kata kita fikih. Intai dia. Kata Ihsan nih kalau diperam udah matang. Ambil dia sekarang balik ke rumah. Seorang masak, mana buah mangga? Udah panen Ihsan. Kenapa kamu panen? Gak baca kitab ya? Juhilal haulu mubahun, sesuatu yang tidak tahu keadaannya maka hukumnya mubah. Karena mubah maka saya panen semuanya. Bukan mubah bahkan berarti untuk diri pribadi. Yang salah konsep. Mubah artinya boleh dimakan. Artinya bukan untuk masjid, boleh untuk jamaah. Bukan berarti kuasai sendiri. Bukan dikuasai sendiri. Nah, itu kan sering menjadi pertanyaan. Kalau banyak jadi bukan pertanyaan, jadi pertengkaran. Itulah dunia itu. Kalau sedikit jadi pertanyaan saja. Pepaya di sini siapa yang boleh makan? Itu Marok ngambil, dia aja ngambil tiap hari. Mau dia nanam? Enggak, mabuk sebelumnya. Kok dia yang ngambil? Ya dia mabuk di sini, dia yang ngambil. Oh iya, kalau sebatang 2 batang. Panennya 2 karung 3 karung. Bukan pertanyaannya, ada pertengkaran. Ada terima amplop isi 10.000, nggak dibagi oleh kawan. Mana? Santai saja. Coba 1 juta lo nggak bagi, cemburut mukanya. Kita pergi berdua, kenapa kamu ambil sendiri? Kan saya dikasih, kamu kan enggak? Saya dikasih, kamu kan enggak? Wa fil anwari, dalam kitab Anwar, laisal imamu idzan darasat maqbaratun wa lam yabqa biha atharun ijaratuan lidhura'a mathalan. Di dalam kitab Al-Anwar, tidak boleh bagi seorang imam, pemimpin, orang punya wewenang, idzan darasat maqbarah, apabila telah habis, telah hancur oleh perkuburan dan tidak tersisa padanya oleh bekas. Dikata orang tuh kubur dulu tuh, kata nenek moyang nih kubur dulu nih. Mana kuburnya? Nggak ada lagi, dah hancur. Udah lama orang nggak berkubur di situ. Nah, jadi ada tanah kosong yang dulunya perkuburan, sampai sekarang nggak ada lagi orang berkubur di situ. Tanda-tanda kuburnya pun dah habis. Nah, kalau digali pun nggak ada lagi tulang-tulang, dah hancur. Maka tidak boleh bagi imam menyewakannya tanah untuk ditanami. Sebagai contoh, nggak boleh. Wasurifa ghillatuha lil masalih, lalu dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan. Nah, tidak boleh. Wa humila 'alal mauqufah, dan ditempatkan, diposisikan ia tanah atas benda wakaf, disamakan hukum dengan benda wakaf. Maaf, salah sedikit. Seulang. Di dalam kitab Al-Anwar, tidak boleh bagi seorang imam idzan darasat maqbarah, apabila telah hancur oleh perkuburan, walam yabqa biha athar, dan tidak tersisa dinya perkuburan oleh bekas. Khabar pada laisa itu ijarataha, tidak boleh menyewakannya tanah untuk bercocok tanam sebagai contoh. Nah, wasurifa ghillatuha lil masalih, lalu dipergunakan hasil cocok tanam itu untuk kemaslahatan umum. Itu tidak boleh. Wa humila 'alal mauqufah, itu istinaf itu, wa humila 'alal mauqufah,
ditempatkan ia fatwa Imam Al-Anwar, ditempatkan ia fatwa Imam Al-Anwar kepada barang wakaf. Oke. Jadi imam tidak boleh merubah fungsi tanah kuburan yang sudah tidak terpakai lagi menjadi tanah sewa untuk bercocok tanam. Fatwa tersebut ditempatkan kalau tanah itu tanah wakaf. Kalau tanah milik pribadi, fal mamlukatu limalikiha. Kalau tanah itu dimiliki oleh pribadi, fal mamlukah, maka tanah yang dimiliki kalau sudah tidak lagi dipakai untuk perkuburan, maka kembali limalikiha bagi pemiliknya tanah, in urifa, jika dikenal ia pemilik. Wa illa, jika tidak dikenal pemiliknya, maklum, jangankan pemiliknya yang berkubur di situ saja sudah nggak ada lagi, pekuburannya sudah nggak ada lagi tanda-tandanya, mana mungkin pemiliknya bisa dikenal. Pamalun dha'i, maka dia menjadi status harta hilang, menjadi status harta hilang. Artinya in ayasa min ma'rifatihi, jika putus asa ia imam dari mengenalnya pemilik, sudah dicari-cari siapa pemiliknya, itu dulu lama, namanya kakek Sumantio. Nah, kakek Sumantio yang mewakafkan dulu, dia aja ada kakek-kakek. Anaknya ada jauh, namanya Sumardia. Nah, cucunya ada Sumanto. Satu pun tidak dikenal lagi. Susah lah. Oke lah, kata pengurus, kata pemerintah, kata imam, nggak tahu lagi itu siapa yang punya. Sudahlah. Nah, kalau udah capek nyari, udah putus asa untuk mengenali pemiliknya, ya'malu fihil imamu bil maslahah, berbuat padanya tanah oleh imam dengan dasar maslahat, berdasarkan kitab usul fiqh, kaidah fikih, tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Bagaimana baiknya aja lah. Nah, bagaimana baiknya? Mungkin kalau ada orang menyewakan itu untuk apa? Untuk perumahan, itu boleh untuk perumahan. Nah, siapa yang menempati di banyak kuburan? Nah, cocoknya itu tempat hiburan. Nah, hiburan rumah hantu. Itu juga nggak boleh, bukan cocok, nggak boleh. Tetap kita harus menjaga kehormatan kubur. Mana caranya ya? Ya caranya ditanami saja. Nah, ditanami saja. Kan nggak tahu lagi mana yang kuburan, bekasnya nggak ada lagi. Nah, begitu juga majhulah, tanah yang nggak jelas statusnya. Apakah ini wakaf? Apakah ada pemiliknya? Nggak jelas. Yang jelas itu bekas perkuburan lama. Itu saja cara ceritanya. Itu adalah bekas perkuburan lama. Nah, itu juga boleh dimanfaatkan oleh pemimpin sesuai dengan kemaslahatan bagi umat. Maknanya Islam tidak membiarkan ada tanah yang terbengkalai, yang tidak jelas fungsinya. Tidak membiarkan tanah yang terbengkalai, yang tidak jelas fungsinya. Nah, jangan sampai ada lokasi walaupun itu bekas kuburan tapi kagak dipakai lagi, yang terbiar begitu saja. Nah, itu kan termasuk mubadzir. Nah, di tempat kita bukan berarti kita disuruh menebang semua hutan. Itu bukan terbengkalai itu, Mas. Nah, itu untuk kemaslahatan umat. Nah, bagaimana kemaslahatannya? Menjaga sumber air, nah, udara dan sebagainya. Yang dilihat yang sudah digarap itu.
termasuk kolam ikan. Nah, itu termasuk tanah yang terbengkalai. Nah, masa terbiar begitu saja, nggak ada isinya, kosong melompong. Nah, kalaulah orang yang punya jiwa ekonomi itu nggak melihat itu berapa kerugian dia, udah berapa bulan itu. Nah, kalau panen lele udah berapa kali. Nah, orang saja buat kolam buat lele hanya dengan papan, memodalkan terpal. Ini sudah ada kolamnya. Nah, nggak ada lelenya, cuma batu saja. Kapan besarnya batu itu antum tanam di situ? Nah, itu namanya tanah terbengkalai. Pulang ke kampung-kampung situ, banyak tanah-tanah terbengkalai. Nah, di kota terlalu rajin orangnya. Mana rajinnya? Nggak ada tanah, dalam pot dia nanam tanaman, cabai di pot, padi di pot, nah mangga dalam pot, semuanya pakai pot. Di kampung banyak tanah kosong, nggak ada isinya. Nah, kampung itu tanah kosong. Jadi setiap lokasi Islam mengajarkan supaya ditanami dengan yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis Nabi sabdakan, kalaulah sangkakala ditiup, kiamat telah tiba. Siapa saja di tangannya ada biji, ada bibit, tanamlah. Nah, ada bibit, tanamlah. Khair, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.